wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Ini yang akan kita bahas adalah Panther 2.3 dari Surabaya yang kemarin dibawa ke sini itu dengan cara ditowing dikarenakan mesinnya sudah tidak bisa hidup karena kehilangan kompresi. Jadi setelah kita bongkar mobil ini ternyata itu linernya macet, seker macet, reseker juga macet, dan packing sendirinya pun putus, makanya mesin nggak bisa hidup. Kompresi juga sudah masuk ke air radiator, makanya air radiator itu warnanya ada seperti asap knalpot ya, kerak-kerak hitam seperti itu, karena sudah kelamaan kompresi masuk ke jalur air. Jadi makanya nggak bisa hidup teman-teman. Dan ini adalah saya kilas balik lagi ketika datang mobilnya kondisinya seperti ini. Mobil towing ini, mobil ini sudah tidak bisa hidup. Ini akan kita coba hidupkan. Penyebabnya itu apa? Kesan jelas mobil ini mau diturunkan mesinnya. Nah, tapi sebelumnya kita perlu untuk melihat dulu gimana kondisi mesinnya. Sebelum diturunkan itu kita harus tahu analisanya gimana, supaya tidak terjadi salah dalam pengerjaan atau analisa yang ngawur. Starter yuk. Oh ya, oke. Ini baru starter saja sudah langsung asap. Yuk starter yuk aja. Ya wes. Oke, ini berarti sudah positif ngobos. Ini mungkin linernya sudah macet. Dan ini mungkin dulu kehabisan air juga. Jadi kompres packing sudah kebakar. Ya wes, gue bar beduk di dokne iki. Kita mulai dulu dari linernya ya teman-teman ya. Linernya ini sudah tidak bisa dipakai sama sekali karena kondisinya sudah seperti ini ya. Sebenarnya ini kalau bisa diirit bisa saja dibalik, tetapi berhubung yang lainnya itu sudah baret parah seperti ini, kita juga tidak bisa mencarikan liner itu bekas dari mana, jadi nggak bisa. Jadi ini harus diganti, liner ini harus diganti, nggak bisa dibalik. Kecuali kalau yang lainnya itu masih bagus, itu nggak apa-apa. Tapi berhubung ini sudah rusak dua, jadi ini harus diganti karena linernya ya sudah kondisinya celong seperti ini. Makanya ngobosnya itu parah karena seperti ini. Ini juga tambah parah seperti ini, belang-belang ini dalam banget seperti ini. Jadi kesimpulannya ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita tidak akan memaksa untuk dibalik karena memang kondisinya sudah tidak layak. Ini yang menyebabkan ketika di starter langsung keluar asap di tutup isian uli. Karena itu sekernya pun itu ini sudah pada baret. Jadi sudah ada sebagian itu yang baret. Jadi nah seperti ini baret seperti ini. Ini kalau dipasang lagi ya nggak masuk lah, karena ini saja linernya mau kita ganti, masa kok sekernya pakai yang lama dan sudah rusak pula. Jadi nggak bisa ya, ini nggak bisa dipakai, harus diganti. Karena penyebabnya kok jes di manifold itu karena apa? Karena ini paknya putus ya, kapaknya putus seperti ini menyeberang antar silinder. Makanya ada kompresi bolak-balik antar silinder, dari silinder ini ke silinder ini, kompresnya balik ke manifold. Ini penyebabnya. Dan ini paknya sudah gosong seperti ini. Ini adalah pertanda kompresi yang menyeberang. Ini ada yang menyeberang juga ke jalur air. Ini makanya di radiatornya itu ada hitam-hitam, itu adalah efek dari pembakaran yang masuk ke jalur air. Kita cek. Ini kalau kita cek, ini silinder headnya emang gentong ya di sini. Ini sudah kemakan. Terus bawah ini sudah kemakan. Pokoknya ini nggak rata. Jadi silinder head ini harus dibubut rata kembali supaya bisa presisi lagi, press lagi ketika dipasang bersama dengan bloknya teman-teman. Jadi silinder head ini tidak bisa dipasang begitu saja, tapi harus diproses juga di bengkel bubut. Terus ini askreknya ya teman-teman, ini askreknya. Ini aslinya juga tidak bisa dipakai langsung karena sudah ada baretan dan diraba. Ini agak celong dikit. Ini harus di undersize, dibubut. Ini kemarin ada perubahan rencana dikarenakan
kalau diruti-ruti dengan anggaran yang full ya, ini habisnya bisa mencapai 12 jutaan, bahkan bisa lebih. Dapat usulan dari pemiliknya supaya diganti dengan liner yang OEM atau yang nggak ori. Tapi saya kurang mantap kalau pakai liner yang bukan ori ya. Nah, kemarin ada solusi. Kemarin itu ada orang yang kesini jual liner copotan 23. Itu copotan dari saudaranya yang turun mesin. Dulu itu linernya ada yang retak 1. Akhirnya yang 3 itu dibawa ke saya dan saya beli. Nah, jadi ini kita pasang dengan liner copotan orisinil 3, terus saya carikan 1 jadi 4. Jadi tidak jadi ganti liner ori baru, karena liner ori baru harganya juga 4.100.000. Jadi dengan saya pasang liner ini cukup irit karena linernya 700.000 tambah biaya linernya 450.000, jadi hanya sekitar 1 juta berapa ya? 700.000 tambah 400.000 berarti 1.150.000. Itu liner original balikan ya. Biasanya hasilnya lebih baik daripada liner OEM karena saya sudah sering membuktikannya. Nah, ini mesinnya sudah kita naikkan teman-teman. Jadi ini prosesnya ya. Ganti liner balikan, ring shaker baru, pen shaker baru, kampas kolping juga habis, terus kita ganti. Terus matahari juga sudah rusak, kita ganti. Itu biayanya menjadi kisaran 10 juta lebih ya. Tapi nggak sampai 10,5 nggak sampai. Jadi sekitar 10 juta berapa gitu, nggak sampai 10,500 nggak sampai. Hasilnya alhamdulillah. Nah, ini video lanjutannya adalah ini. Jadi untuk proses-proses perakitannya mohon maaf tidak ada karena sibuk. Jadi yang penting ini dengan proses seperti itu hasilnya sudah alhamdulillah bagus. Ini adalah Panther dari Surabaya yang sudah lama banget di sini ya. Ini ngobos parah karena shakernya macet, ring shaker macet, liner baret, jadi nggak bisa dipakai. Jadi ke pasar harus ganti shaker, ganti liner, bubut asrek. Jadi anggarannya ini kalau ditotalkan ini bisa tembus 13 juta ya ini ya, kalau orisinil semua. Nah, kemarin dapat info dari pemiliknya, linernya jangan pakai yang orisinil, pakai yang OEM saja. Nah, karena saya juga ragu-ragu kalau pakai OEM karena nggak terjamin. Saya beberapa kali pakai OEM kok hasilnya nggak pasti ya, kadang berhasil kadang nggak. Nah, kemarin itu kebetulan kita dapat liner copotan, ada orang yang jual ke sini. Jadi ini saya pakai, saya pasang di sini. Jadi ini liner orisinil yang kita balik, tapi shakernya tetap baru ya, shaker tetap baru, pen shaker juga baru. Ini semoga hasilnya bisa maksimal. Ini akan kita hidupkan. Oke, akan kita coba kita starter dulu. Jadi aku cekkan pemanasnya fungsi apa aja. Tak kontak aja. Bel. Kontrol kita cek semua. Puli nyala. Semuanya nyala. Wes ya. Kontak. Ya, wes. Oke, bismillahirrahmanirrahim sambil kita starter. Ini masih kosong ya solarnya di boston, makanya agak lama. Biasa seperti ini. Oke, start lagi. Puli sudah naik ya. Kontroli mati. Cek dulu dari kebocoran, lihat dulu. Sudah hidup rata, tapi ini rasanya timing Boskom masih terlalu maju. Ini suaranya agak keras atos. Kelihatan sekali kalau timing Boskom ini terlalu maju. Kalau kita lihat posisinya di sini, ini kelihatannya memang ya. Ini agak berongga di sini. Ini akan kita mundurkan sedikit saja biar posisi tengah-tengah, biar lebih halus suaranya.
Kita pasang kap dulu, terus kita mundurkan dulu sedikit timingnya ya teman-teman ya. Ini hidupnya seperti ini. Setelah ini kita mundurkan sedikit, timingnya Boscom seperti ini. Tapi ini kelihatan sekali kalau setelan klepnya masih terlalu longgar ya. Jadi klep terlalu longgar itu selain bunyi krecek-krecek seperti ini, nah filter udaranya juga agak bunyi buk-buk-buk. Biasanya juga mendengung biasanya. Ini adalah pertanda klep terlalu lebar, terlalu longgar. Ini akan kita coba jalan dulu ya 5 km, nanti akan kita cek lagi asap pembuangannya teman-teman bagaimana. Jadi ini mobil ini akan kita kendarai dulu, kita coba dulu. Setelah agak kita panasi, ini asapnya juga sudah mulai tipis. Jadi kita panasi ada ini tadi sekitar 15 menit. 15 menit kita panasi, belum kita jalankan, ini asapnya sudah mulai menipis asap knalpotnya. Ini akan kita jalankan dengan AC. Dengan AC teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dijalankan dulu dengan AC biar cepat tercapai. Untuk panasnya temperaturnya ini sampai di sini agak naik sedikit daripada tadi karena sudah kita panasi lebih dari 15 menit. Ini besok masih akan kita setel lagi, tidak hanya seperti ini ya, masih tune up dulu sebelum diserahkan, itu tune up dulu, terus test drive dulu. Ganti seker baru teman-teman, tapi linernya bukan baru ya, tapi asli original. Second kita balik menjadi baru lagi. Karena disuruh untuk mengiritkan anggaran ya, katanya dicarikan liner yang biasa saja. Nah ya itu, kalau liner biasa saya malah ragu-ragu, khawatir nanti nggak sukses. Kalau liner ori bekas itu malah kebanyakan sukses. Jadi makanya ini pilih saya pasang liner yang baru, yang ori bekas. Untuk tenaganya ya sudah lumayan oke ya, ini lumayan bagus tenaganya. Karena ini belum kita ganti filter solarnya, juga belum kita setel-setel lagi, tapi ini sudah termasuk sudah oke. Jadi mesinnya juga halus rata dan tenaganya sudah baik, sudah oke banget, tenaga mantap. Ini kalau kita lihat temperaturnya dipakai jalan, temperaturnya menjadi turun, kena angin dari depan. Nah inilah pentingnya termostat. Kalau tidak dipasang termostat ya seperti ini. Kalau dipakai jalan temperaturnya turun, apalagi kalau musim hujan itu pasti nggak bisa panas. Itu adalah kekurangan tanpa termostat. Mesinnya nggak bisa panas, efisiensi akan turun, solar menjadi lebih boros, dan tenaga tentu saja juga agak berkurang. Ini sementara emang belum ya, nanti kalau memungkinkan akan kita pasang juga termostatnya biar mantap. Kita lihat teman-teman bagaimana kondisi mesinnya, suaranya bagaimana, asap tutup isian dulunya bagaimana, rata, nggak ada getaran. Tidak ngasap sama sekali, bersih, nggak ada asapnya sama sekali. Cuma ini filter udaranya agak bubuk, ini memang karena ini klepnya belum rata ya, masih terlalu longgar. Besok ini akan kita setel lagi. Ini yang penting ini asapnya sudah hilang. Kemarin start saja mesin belum hidup itu sudah keluar asap teman-teman. Oke, sudah mantap.